Asap yang membumbung di sini berasal dari gedung kabinet menteri di pusat distrik pemerintahan yang dijaga ketat di Kiev. Ini adalah serangan besar lainnya ke ibu kota Ukraina, sebuah eskalasi dalam perang yang sudah ditandai oleh banyak serangan. Otoritas Ukraina menyebut ini serangan udara terbesar sejak invasi berskala besar dimulai. September 2025, pukul 6:06 pagi. Di Kiev, warga Ukraina memulai rutinitas pagi mereka ketika tiba-tiba langit dipenuhi oleh drone. Namun, itu bukan hanya beberapa drone, tapi lebih dari 800. Putin memutuskan meningkatkan konflik dengan cara yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Untuk pertama kalinya sejak awal perang, sebuah gedung pemerintah Ukraina terkena serangan langsung. Pengeboman udara terbesar dalam sejarah konflik sedang terjadi, tetapi sementara itu sesuatu sedang terjadi di sisi lain perbatasan. Ukraina tidak hanya bertahan, tetapi juga sedang mempersiapkan balasan yang akan menempatkan Putin dalam situasi yang tidak ia duga. Balasan yang saat ini dirasakan di jalan-jalan Rusia. Untuk memahami kejadian kemarin, Anda harus melihat skala mengerikan serangan Rusia itu. Bukan hanya 800 drone yang sudah merupakan angka yang mengejutkan, tetapi juga ada 13 rudal, termasuk 9 rudal jelajah Iskander dan 4 rudal balistik. Semua itu diluncurkan ke Ukraina dalam satu serangan terkoordinasi. Waktu yang dipilih oleh Rusia juga bukan kebetulan, 6:06 pagi. Itu adalah saat orang-orang sedang berangkat kerja, saat anak-anak sedang pergi ke sekolah. Putin tampaknya bertekad menebar teror di tengah penduduk Ukraina dan hasil dari serangan itu sangat menghancurkan. Setidaknya 4 orang tewas, termasuk ibu dan bayi usia 3 bulan. Ledakan itu melempar mereka keluar rumah. 44 orang terluka, gedung-gedung tempat tinggal terkena langsung, dan seluruh lantai runtuh. Kebakaran terjadi di beberapa titik kota. Ini hal yang jarang disadari, tapi mengubah segalanya. Putin untuk pertama kalinya sejak perang dimulai, melanggar garis merah yang belum pernah ia lewati sebelumnya. Gedung pemerintah Ukraina diserang. Ya, jantung politik Ukraina sedang terbakar. Itu adalah pesan langsung kepada Zelensky bahwa tidak ada tempat yang aman di Ukraina. Sekarang, pertanyaan utama semua orang adalah, bagaimana Ukraina akan merespons serangan ini? Saya Perdana Menteri Ukraina Yulia Sviridenko. Saya di sini di gedung pemerintahan di mana target pertama selama masa perang total terkena serangan di pusat kota Kiev. Kami melihat dampak serangan ini, kebakaran seluas 800 meter persegi. Tim penyelamat kami masih bekerja di sini. Putin, baiklah. Dia mungkin berharap ini hanya akan menjadi satu lagi hari teror tanpa konsekuensi nyata bagi Rusia, tapi dia benar-benar salah. Ukraina telah mengubah sikapnya dalam konflik ini sejak beberapa waktu lalu. Mereka berubah dari sekadar bertahan menjadi penyerang bertekad. Beberapa jam kemudian, saat pemadam kebakaran masih bekerja di Kiev, balas dendam Ukraina pun dimulai. 500 km di dalam wilayah Rusia, di daerah Krasnodar, sesuatu meledak. Kilang minyak Ilsk terbakar, tapi ini bukan kilang biasa. Ini adalah salah satu kilang utama di selatan Rusia. Kilang itu memproses lebih dari 6 juta ton minyak per tahun. Lokasinya yang dekat dengan Laut Hitam berarti sesuatu yang sangat penting. Bahan bakar langsung untuk pasukan Rusia di Crimea
dan Ukraina yang diduduki. Menyerang kilang itu seperti memotong arteri vital Putin. Ingin tahu apa yang terjadi setelahnya? Jadi, otoritas Rusia melakukan apa yang selalu mereka lakukan. Mereka bilang pertahanan udara mereka bekerja dengan sempurna, bahwa hanya puing-puing drone Ukraina yang jatuh di kilang itu, bahwa kebakaran di kilang itu kecil dan cepat dikendalikan. Namun, video-videonya menunjukkan cerita berbeda. Terlihat asap hitam membubung ke langit. Api terlihat dari jarak beberapa kilometer. Sementara Ilsk masih terbakar, bagian kedua dari respons Ukraina terjadi di wilayah Bryansk, di mana rudal dan drone Ukraina menghantam target yang bahkan lebih strategis, yaitu stasiun pompa dari pipa minyak Druzhba. Druzhba bukanlah pipa minyak biasa, ini adalah salah satu jalur utama energi di Eropa. Pipa ini mengangkut minyak Rusia ke beberapa negara, termasuk Hungaria dan Slowakia. Namun, pipa ini juga berfungsi mengirim produk olahan dari Belarus ke tentara Rusia. Itu seperti menyerang dua front, ekonomi Rusia dan mesin perangnya. Ini adalah keempat kalinya Ukraina menyerang Druzhba dalam waktu singkat. Hungaria dan Slowakia sudah secara resmi mengeluhkan serangan-serangan ini. Mereka mengatakan pasokan energi mereka terancam dan meminta Uni Eropa untuk menekan Ukraina agar berhenti. Tetapi Kiev tidak peduli dengan keluhan-keluhan tersebut. Bagi Ukraina, kilang minyak ini adalah target yang sah selama masih mendukung perang melawan mereka. Serangan ketiga Ukraina lebih tradisional namun sama pentingnya terjadi di wilayah Kursk. Drone menyerang gudang militer dan konsentrasi pasukan Rusia. Kursk penting untuk operasi Rusia di Ukraina Utara. Disitulah logistik yang memasok pasukan yang menyerang wilayah Sumy berada. Menghancurkan gudang-gudang itu berarti secara langsung melemahkan kemampuan Rusia untuk melanjutkan serangannya. Dalam beberapa hari saja, Ukraina menyerang 3 titik vital. Produksi bahan bakar di Ilsk, transportasi bahan bakar di Druzhba, dan logistik militer di Kursk. Itu adalah demonstrasi presisi dari perang asimetris. Sementara Putin membuang ratusan drone untuk meneror warga sipil, Ukraina menggunakan senjatanya secara tepat terhadap target-target yang benar-benar penting. Disinilah ceritanya menjadi benar-benar menarik. Serangan-serangan ini bukanlah peristiwa yang terpisah, melainkan bagian dari sebuah kampanye yang dimulai pada bulan Agustus dan sedang menyebabkan dampak yang menghancurkan di Rusia. Itu karena pada akhir Agustus, Ukraina sudah berhasil menghilangkan antara 17% hingga 20% dari seluruh kapasitas penyulingan Rusia. Beberapa ahli menyebut setelah serangan ke Ilsk, angkanya bisa mencapai 27%. Strategi Ukraina sangat brilian karena sederhana. Drone Ukraina tidak cukup kuat untuk menghancurkan seluruh kilang, jadi mereka memilih strategi yang lebih cerdas. Mereka menyerang komponen tertentu, unit cracking, sistem distilasi, peralatan yang sulit diganti. Hasilnya, seluruh kilang harus berhenti beroperasi sampai mereka berhasil memperbaikinya. Dan disinilah letak masalah bagi Rusia. Karena sanksi dari Barat, mereka tidak bisa membeli suku cadang khusus yang mereka butuhkan untuk memperbaiki kerusakan tersebut. Seperti yang kamu bayangkan, ini menyebabkan keterlambatan besar di kilang. Apalagi mereka juga harus menangani perawatan rutin. Selain perbaikan mendesak di kilang-kilang, ada peningkatan sebesar 65% pada jumlah kilang yang tidak beroperasi dibandingkan dengan yang direncanakan. Konsekuensinya dirasakan di seluruh wilayah Rusia. Dari Karelia di barat laut hingga wilayah timur jauh, ada laporan tentang kekurangan bahan bakar. Antrean panjang terjadi di SPBU. Di beberapa tempat seperti Crimea, bahan bakar dijatah. Racionamento de combustível. Harga bensin melonjak, naik hampir 50% sejak awal tahun. Bagi Putin,
Ini merupakan mimpi buruk politik karena kontrak sosial Rusia selalu sederhana. Rakyat tetap diam secara politik. Dan sebagai gantinya akan ada stabilitas ekonomi. Dan dalam hal ini, perang dijual sebagai operasi militer yang jauh dan tidak akan memengaruhi kehidupan sehari-hari. Namun, kelangkaan bahan bakar dan harga tinggi adalah masalah yang memukul kantong setiap warga Rusia. Propaganda tak bisa menyembunyikan hal ini, dan tekanannya melampaui Rusia. Setelah serangan ke Kiev, Presiden Amerika Donald Trump mengatakan bahwa ia siap untuk melanjutkan ke tahap kedua sanksi terhadap Rusia, meskipun ia tidak memberikan rincian. Para ahli menafsirkan hal ini sebagai sanksi sekunder, yaitu menghukum negara-negara yang masih membeli minyak Rusia, seperti India dan Tiongkok. Ini akan menciptakan badai sempurna bagi ekonomi Rusia. Ukraina secara fisik menghancurkan kemampuan Rusia memproduksi bahan bakar. Di sisi lain, Amerika Serikat dapat memotong kemampuan Rusia untuk menjual minyak di pasar internasional. Sebuah perang ekonomi di dua front yang memberikan tekanan besar pada anggaran pemerintah Rusia. Tapi ceritanya tidak berhenti di sini, karena Ukraina punya kartu as yang bisa mengubah sepenuhnya aturan konflik ini, dan kartu itu bernama Flamingo. Dan tidak, Flamingo bukan sekadar drone Ukraina lainnya. Kita sedang membicarakan sebuah rudal jelajah yang merupakan lompatan besar bagi Ukraina. Dengan jangkauan 3.000 km kecepatan, 900 km per jam dan berat 1.150 kg, rudal ini bisa mencapai target bahkan sampai ke Siberia. Ini lebih dari 2 kali lipat kekuatan rudal Tomahawk Amerika. Yang terpenting, Ukraina berencana memproduksi lebih dari 200 rudal per bulan karena produksinya dilakukan di dalam negeri. Rudal ini tidak tunduk pada pembatasan yang diberlakukan oleh mitra barat terkait serangan di wilayah Rusia, sehingga Ukraina memiliki otonomi yang diperlukan untuk memutuskan bagaimana dan kapan menggunakan senjata-senjata ini. Dan hal yang paling mengesankan adalah Flamingo dapat membahayakan hampir seluruh infrastruktur militer dan industri Rusia di wilayah Eropa. Kilang minyak, pabrik senjata, pangkalan militer, dan pusat komando bisa diserang dengan presisi menghancurkan. Bagi Putin, ini berarti era berperang dengan aman dari jarak jauh telah berakhir. Acabou. Seperti yang bisa Anda lihat, peristiwa terbaru menandai perubahan penting. Perang di Ukraina sekarang telah menjadi lebih dari sekadar konflik atrisi di garis depan. Ini telah berubah menjadi perang serangan mendalam yang saling membalas. Strategi teror Putin sedang dihadapi dengan pendekatan yang lebih canggih. Pencekikan. Dan pertanyaan yang muncul di sini sederhana. Lihat, Putin berhasil meneror warga sipil di Kiev selama beberapa jam. Tetapi ia bangun keesokan harinya dengan kilang minyak terbakar, pipa-pipa terputus, dan antrean bahan bakar di kota-kotanya sendiri. Apakah semua itu benar-benar sepadan? Jawabannya adalah ya. Sedang ditulis di jalan-jalan Rusia saat ini juga. Saya ingin tahu pendapat Anda. Apakah Anda yakin serangan terkoordinasi Ukraina bisa benar-benar memperlambat mesin perang Rusia dalam jangka panjang? Tulis pendapat Anda di komentar. Jika Anda suka analisis ini, berlangganan dan bagikan video ini agar lebih banyak orang memahami apa yang sebenarnya terjadi dalam konflik ini. Sampai jumpa di video berikutnya.